Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita akan jelaskan dan jabarkan sekilas dan singkat bagaimana cara mengukur kiblat dengan mudah tapi akurat. Matahari di atas Ka'bah setahun dua kali, 28 Mei dan 16 Juli atau 27 Mei dan 15 Juli, tergantung kabisat atau non kabisat. Tetapi sebenarnya di luar dua tanggal itu kita bisa juga menggunakan matahari sebagai patokan untuk mengukur kiblat. Kata kuncinya adalah, contoh, sekarang berada di lokasi areal yang akan dibangun Masjid Syekh Zayed dari Uni Emirat Arab. Pangeran Uni Emirat Arab menghadiahkan kepada Republik Indonesia lewat Pak Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi memilih tempat ini, lokasi sekitar 2-3 hektar. Ini dulu pom bensin, sebelah sana adalah deponya Pertamina. Dan sudah diukur kiblatnya beberapa hari yang lalu oleh tim dari Kemenak Surakarta, Karanganyar, dan tim Falakiyah Kemenak RI. Hari ini, menurut data di dalam tabel astronomis bahwa pukul 4:02 azimut matahari itu 294,5 derajat. Dan azimut matahari yang senilai 294,5 derajat itu adalah azimut kiblat untuk lokasi Gilingan ini. Jadi kata kunci yang pertama adalah kita tahu dulu azimut kiblat kota kita itu berapa. Bisa dicek lewat tabel-tabel, efemeris, dan ilmu falak kontemporer. Yang kedua, begitu tahu azimut kiblat kota kita berada, matahari pada saat azimutnya sama dengan azimut kiblat kota kita, itulah arah kiblatnya bisa kita tentukan dengan bantuan lot. Ya, contoh untuk lokasi Gilingan, sekarang pukul 15.58, ada waktu 4 menit. 4 menit lagi matahari itu posisinya adalah 294,5 derajat. Nah, aplikasinya juga mudah. Silahkan nanti kalau mau unduh, namanya Luna Sol Cal. Bisa nanti download di keterangan bawah video ini ya. Jadi sekarang posisinya jam 15.59. Azimutnya 294,8 derajat. Kita tunggu detik-detik. Walaupun durasinya, toleransi durasi waktunya itu sih bisa 1-2 menit. Jadi sekarang pun kalau kita lihat bayangan latnya ini, iya sudah searah dengan garis warna hitam. Garis warna hitam ini adalah hasil pengukuran kiblat menggunakan kiblat tracker yang sejajar dengan pengukuran menggunakan teodolit kemarin dilakukan bersama dengan tim dari Kemenak Surakarta. Ya. Kita tunggu detik-detik di saat matahari tepat azimutnya 294,5 derajat. Adalah azimut untuk wilayah Gilingan ini, juga berlaku untuk wilayah Sesoloraya, Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Boyolali. Sekitar itu. Bahkan mungkin sampai sekitar Purwodadi, bahkan mungkin Semarang. Katakanlah satu Jawa Tengah pun bisa dipakai 294,5 derajat, meskipun untuk kota-kota tertentu ada penambahan atau pengurangan, tapi masih toleransi untuk kiblat ke arah Masjidil Haram. Ya, kemiringan maksimal 2 derajat lah kalau dari kira-kira Pulau Jawa ini sampai ke Ka'bah itu nggak akan keluar dari negara Saudi. Kalau kemiringan atau perbedaannya hanya sekitar 1-2 derajat itu masih sangat presisi. Apalagi kita bisa tepat. Ya. Sekarang pukul 4 tepat. Kita tunggu 2 menit lagi. Semoga matahari masih bersinar cerah. Dan nanti bayangan matahari lewat lot. Lot ini kita gunakan dengan bandul. Harapannya adalah tali itu bisa vertikal. Tali yang vertikal, kunci yang pertama untuk pengukuran kiblat lewat rasdul kiblah. Kemudian yang kedua, jam yang akurat. Nah, jam di dalam HP kalau sudah terkalibrasi itu sangat akurat. Dan yang ketiga, nanti bayangannya itu berada di permukaan yang datar. Insya Allah lantai ini bekas dari pom bensin kemarin itu sudah datar. Kemarin sudah kita cek dengan water pass. Baik, sekarang pukul 4:01. 1 menit lagi matahari akan tepat. Azimutnya adalah setara dengan azimut kiblat calon Masjid Syekh Zayed di Gilingan, Bantarsari, Surakarta ini. Baik, detik-detik menuju jam 4:02, kita akan saksikan bersama. Itulah arah kiblat berdasarkan rasdul kiblah, dan ternyata dia nyaris hampir sama, hanya sedikit paling setengah atau seperempat derajat perbedaannya dengan menggunakan kiblat tracker kemarin.
Ya. Dalam hitungan detik. Secara perhitungan saat ini matahari posisinya adalah 294 tepat lebih setengah derajat, tepat jam 4 lebih 2 menit. Dan bisa kita saksikan bagaimana hasil pengukurannya. Ya. Ini bayangannya bisa kita lihat di lantai yang mendatar ini. Ya. Yes. Inilah kiblat dengan menggunakan bayangan matahari lewat lot tali yang sangat vertikal karena ada bandul di bawahnya. Dan matahari alhamdulillah meskipun ada awan tapi betulan ada celah, dan celah itulah yang membuat sinar matahari terang, dan bayangannya di lantai yang mendatar itu adalah arah kiblat. Bagian mana softnya? Tinggal sikunya itu adalah softnya. Begitu mudah mengukur arah kiblat. Saya ulangi lagi. Jadi pastikan daerah kita itu azimut kiblatnya berapa. Bisa dicari dengan menggunakan rumus-rumus ilmu falak modern atau bisa googling. Yang kedua, untuk menentukan azimut matahari, salah satu aplikasi yang mudah di dalam Android, Luna Solcal. Silahkan unduh dan itu free. Setting lokasi kita pastikan. Setelah itu kita pilih matahari, dan dalam sheet matahari itu ada gambar matahari yang sedang menaiki atau menuruni grafik. Disitulah kita akan mengetahui azimutnya, datanya ada, ketinggiannya ada, bahkan di sana mataharinya pun digambarkan bisa digeser-geser menggunakan tangan ya. Ketinggian matahari berapa, azimutnya berapa, kemudian RA berapa, dan deklinasi berapa. Data itu yang dipentingkan hanya azimutnya. Begitu kira-kira gambarannya bagaimana mengukur kiblat dengan menggunakan Rasul Kiblah. Tidak harus matahari itu pada atas Ka'bah. Kapanpun matahari itu bersinar menyinari lokasi kita, kalau azimut lokasi kita dengan azimut matahari itu sama, kiblatnya azimut matahari dengan azimut kiblat, maka sinar matahari saat itu bisa kita pakai untuk mengukur kiblat, dan hasilnya akurat, seakurat menggunakan alat-alat yang canggih semisal teodolit sekalipun. Nah, hikmah Rasulullah memohon kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Salah satunya adalah karena Masjidil Haram itu berada pada lintang utara sekitar 21,4 derajat. Sementara Masjidil Aqsa itu di atas 30 lintang utara. 30 derajat lintang utara. Pada matahari ini mengalami mihada, mengalami gerakan puncak analemanya itu utara selatan 23,5 derajat, sehingga 21-nya Ka'bah itu pasti dilalui matahari. Pada saat matahari itu Maret itu melintasi khatulistiwa, April, Mei, nah nanti akhir Mei itu akan melintasi koordinat Ka'bah. Andai kata kita melihat matahari di ufuk timur pada jam yang sama setiap hari selama setahun penuh, maka di langit seolah kita sedang menggambar posisi matahari, dan dalam bentuk angka 8 yang disebut gerakan analema. Itulah efek mihada dari bumi. Terus ke utara sampai Juni mentok kan? Nanti Juli ke selatan. Nah, pertengahan Juli melintasi Ka'bah lagi. Begitu ya. Nah, matahari yang di atas Ka'bah itu kan kita bisa bayangkan, bawahnya itu Ka'bah, matahari. Oh, berarti kita ada matahari cukup bawahnya Ka'bah, itulah kiblat. Hanya itu kan setahun 2 kali. Bagaimana? Ternyata dengan prinsip matahari di atas Ka'bah itu bukan mataharinya yang di atas Ka'bah untuk mengukur kiblat, tapi azimut matahari ketika di atas Ka'bah itu berapa. Ternyata azimut matahari pas di atas Ka'bah itu sama dengan azimut kiblat di mana kita berada. Bisa kita balik. Sekarang kita tinggal dimanapun, kota kita sudah kita ketahui azimut kiblatnya, katakanlah 300 derajat. Ya sudah, tunggulah matahari setiap hari. Ketika matahari itu azimutnya tepat 300, maka bayangan lot itu pasti arah kiblat. Oh, azimut kiblat tempat saya ini kira-kira hanya 200 derajat. Tunggulah matahari saat azimutnya 200 derajat, kapanpun, ya sudah, maka bayangan benda vertikal itu adalah arah kiblat. Kata kuncinya 3 ya. Jadi jamnya akurat, time.is bisa untuk ngoreksi, atau bmkg.go.id/time atau /waktu boleh.
Yang kedua, itu lotnya harus vertikal, talinya vertikal, tiangnya vertikal. Dan yang ketiga, plat bawahannya itu, layarnya di bawah harus mendatar. Dengan waterpass itu bisa kita pastikan dia mendatar. Oke? Semoga bermanfaat. Semoga masjid ini menjadi masjid yang barokah, kebanggaan bangsa Indonesia, hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.